Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Embers, tepatnya untuk episode 6 atau episode terbaru. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sesadarnya, Yeyu begitu sangatlah terkejut kalau inti kristalnya telah menghilang atau diambil seseorang. Ditambah waktunya begitu sangatlah mepet, tersisa hanya 30 menit saja. Dan secara kebetulan, entah ini keberuntungan atau bukan, ratusan monster sedanglah bersembunyi dari badai ionosfer. Tanpa basa-basi, dia mengambil senjata rifle untuklah menghabisi mereka semua. Sesingkatnya, dia pun telah berhasil dan kembali ke dalam kapal untuklah menyelesaikan ujiannya. Sedangkan untuk penguji Cao Cao memberitahu kepada Bojue, tampaknya murid Fei Ming benar-benar begitu sangatlah menarik. Dan siapa sangka mereka bukanlah dikirim ke dalam suatu wilayah untuk Battle Royale, melainkan mereka seperti bermain game virtual. Wow, gila! Penguji Cao Cao memberikan selamat kepada mereka berempat yang telah lulus ujian pertama dari pasukan pemburu burung hantu. Setelah dari semua itu, mereka diberikan waktu beberapa hari untuklah beristirahat. Untuk pria gemuk satu ini yang masih belum diketahui namanya, dia mengunjungi kamar dari Yeyu dan mengajaknya untuklah pergi ke festival perahu naga karena di sana terdapat pasar gelap. Mereka bisa mendapatkan banyak sekali bahan-bahan yang diinginkan. Mendengar ini ya, Yeyu menjadi begitu sangat tertarik dan mempertanyakan apakah di pasar gelap terdapat banyak makanan. Iya, kenapa nanyanya begitu ya? Tidak lama dari itu, Aili datang dan langsunglah rebahan, membuat dia langsunglah terkejut. Karena Yeyu ternyata satu kamar dengan wanita, sedangkan dia isinya adalah laki-laki. Namun Yeyu langsunglah membungkam mulutnya karena sosok dari Aili tidak boleh untuklah diganggu. Alhasil mereka berdua meminjam mobil, lebih tepatnya mencuri mobil untuklah pergi ke pasar gelap. Selama dalam perjalanan, di sana juga terdapat Tai yang sedanglah berada di semak-semak untuklah mengikuti mereka. Dia juga memberitahu kepada Yeyu setelah tiba di pasar gelap nanti, dirinya akanlah membawa dia ke sebuah toko. Namun, percakapan mereka tiba-tiba terganggu dengan kehadiran dari Tai yang berada di depan mobil. Yeyu yang melihat sosok dari Tai, dia cukuplah terkejut. Sedangkan untuk si pria gemuk ini dihajar hingga babak belur dan memberitahu kepada Yeyu sosok bocah satu ini bukanlah orang yang baik dan dia langsunglah dihajar kembali. Yang tidak disangka-sangka, ternyata ingatan dari Tai mulai mengalami kerusakan. Dia menganggap kalau Yeyu adalah abangnya guys. Sedangkan Yeyu terus-terusan mempertanyakan di mana keluarganya dan berasal dari mana. Sayangnya, Tai sama sekali tidak bisa untuklah mengingatnya. Kenapa namanya harus Tai ya? Dan dia teringat dengan Bibi Xiaokui. Kalau inginlah dia sembuh, maka dia akanlah menutup otaknya sementara waktu, agarlah virus mutan tidaklah masuk ke dalam otaknya. Jadi tingkah laku dia yang seperti ini kemungkinan besarnya dampak dari menutup otak tersebut. Ingatannya akanlah benar-benar rusak. Alhasil, dia memutuskan untuklah membawa Tai ke dalam pasar gelap, sembari merawatnya untuklah mengembalikan ingatannya guys. Kalau ini berlaku kepada Tai, berarti ini juga berlaku kepada Aili, karena mereka berdua sama-sama korban dari virus mutan. Sementara untuk Aili yang memutuskan untuklah pulang ke rumah dalam menghadiri festival perahu naga, dirinya dihadang oleh seluruh para warga agarlah tidak masuk ke desa jiwa dengan alasan dia tidak lagi ada hubungannya dengan desa jiwa. Jadi keluarlah dari desa ini dan berkembang dengan baik. Ini kata-kata halusnya ya. Lalu Bibi Xiaokui memberitahu kepada mereka semua
kalau dia menjadi pemburu burung hantu dingin itu demi seluruh para warga yang berada di sini. Bukankah mereka tahu kalau seluruh logistik yang diberikan pada hari yang lalu itu juga berkat dari Aili? Namun mengapa mereka sama sekali tidak tahu terima kasih? Dan nenek-nenek tidak tahu diri langsunglah mengucapkan kalau itu sebagai bayaran untuklah mereka yang telah merawat Aili selama ini. Alasan utama mereka menyuruh Aili untuklah pergi dari sini karena Aili telah mengidap sindrom kematian putih atau virus mutan. Suatu waktu dia bisa untuklah berubah menjadi mutan dan membahayakan seluruh para warga. Perdebatan yang tidak kunjung selesai, kepala desa melakukan sebuah voting agarlah Aili akan diterima atau sama sekali tidak. Sayangnya, hanya Bibi Xiaokui sajalah yang angkat tangan. Sisanya tidak ada sama sekali, guys. Hal ini membuat Bibi Xiaokui menjadi begitu sangatlah kesal kepada mereka. Tampaknya seluruh para warga memang tidak tahu terima kasih. Padahal desa jiwa menjadi aman itu juga berkat dari Aili. Mereka bisa untuklah makan dengan begitu tenang serta nyaman, itu juga berkat dari Aili. Mereka tidak terkena virus, itu juga berkat dari Aili. Sedangkan untuk mereka hanya bisa mengeluh dan mengeluh saja. Alhasil ya, Aili akhirnya menerima keputusan dari para warga. Dia tidak akanlah menjadi warga desa jiwa. Serta kepala desa meminta kepadanya untuklah mengembalikan tanda pengenal desa jiwa. Karena ya, walaupun dia memilikinya, juga tidak akanlah berguna, guys. Alhasil, dia pun memberikan tanda pengenal. Maka dengan begini, dia bukan lagi bagian dari desa jiwa. Jika para warga mendapati masalah, mau itu diserang, kelaparan, juga bukan tanggung jawab dari Aili. Tetapi menurut Mimin, dari raut wajah seluruh para warga, ada alasan utama yang telah mereka sembunyikan. Tampaknya ya ini juga demi kebaikan dari Aili. Lalu pada malam harinya, Yeyu yang telah selesai dengan acaranya sama pria gemuk ini, dia pun kembali pulang. Di sana dia tidak sengaja bertemu dengan Aili yang sudah sangatlah begitu murung. Ditambah, Yeyu menjadi begitu panik sepaniknya karena virusnya sudah mulai bekerja. Dia pun mencari obat penawarnya yang disebut sebagai zat penyesuaian mikro. Beruntungnya saja, ternyata Tai membawanya. Akan tetapi, ketika obat penawar ini inginlah diberikan kepada Aili, dia mencoba untuklah menolaknya. Alasan dia menolaknya dikarenakan ya dia sudah tidak mempunyai harapan untuklah hidup. Karena sebelumnya harapan dia hidup ya untuklah mensejahterakan desa jiwa. Hanya saja untuk saat ini dia sudah benar-benar ditolak ataupun dibuang dengan secara cuma-cuma. Jadi dia meminta kepada Yeyu untuklah lepaskan dirinya. Biarkanlah dia untuklah menjadi mutan, maka dia tidak perlu lagi untuklah memikirkan rencana hari esok. Intinya dia benar-benar inginlah bebas, tetapi dengan cara yang salah ya, karena untuk jadi mutan sama saja seperti menjadi mayat hidup. Namun, Yeyu tidak akanlah membiarkannya. Untuk kehidupan ini memiliki banyak sekali cara dan juga solusi. Bukan hanya dia sendiri sajalah yang mengalami kesedihan seperti ini. Banyak sekali seperti dirinya yang telah memutuskan untuklah menjadi mutan. Ujung-ujungnya mereka akanlah benar-benar menghilang dari dunia ini dan menyesali perbuatannya. Namun tetap saja Aili sungguh begitu keras kepala, membuat Yeyu haruslah bertindak kekerasan. Beruntungnya saja dia berhasil untuklah memberikan obat penawarnya. Setelah dirinya kembali tenang, Aili mempertanyakan kalau hidupnya ini mungkin tersisa 5 tahun atau 3 tahun saja. Jika dia diberikan obat penawar tersebut, maka kematian juga akanlah cepat menemui dirinya. Jadi maksudnya guys, mau diberikan obat penawar atau sama sekali tidak, dia akanlah tetap meninggal dunia. Maka dari itulah, Aili lebih baik menjadi mutan daripada menggunakan obat penawar. Sebagaimana Bibi Xiaokui memberitahu kepada mereka berdua, dampak dari menggunakan obat penawar ini, dirinya akanlah meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Intinya benar-benar tersiksalah. Sedangkan ya untuk menjadi mutan, dia hanyalah menjadi mayat hidup dan tidak terasakan sakit apapun.
Ye Yu membalas kalau gurunya pernah memberikan satu kalimat, kematian adalah titik akhir yang tidak bisa dihindari. Jadi saran dia kepada Ailey, sebelum dirinya dipastikan meninggal dunia, dia harus bisa memilih hal yang begitu benar-benar inginlah dia lakukan, hal yang dia sangatlah sukai. Pada intinya, hiduplah untuk diri sendiri, jangan sampai dikendalikan oleh orang lain. Dari percakapan tersebutlah membuat Ailey akhirnya mengerti dan memutuskan untuklah hidup demi diri sendiri. Dan mungkin saja inilah yang diinginkan oleh seluruh para warga desa. Kalau selama ini Ailey selalu hidup untuklah para warga, tidak untuk dirinya sendiri, maka dari itulah warga mencoba untuklah mengusirnya. Ya, kemungkinan seperti itu sih. Sementara di ruangan Tuan Lucifer, dia telah kedatangan dari kliennya yang meminta cepat tanda tangan kerjasama mereka berdua. Karena untuk saat ini ya, waktu begitu sangatlah berharga. Ditambah, mereka telah gagal untuklah melakukan perjanjian dengan kota Eugene, sebab kota Eugene telah menolak secara mentah-mentah. Tetapi bagi Tuan Lucifer, itu adalah hal yang begitu sangatlah baik. Mereka memiliki alasan untuklah menyatakan peperangan. Namun ya, sang utusan ini tidaklah mau ada yang namanya peperangan. Karena untuk mesin biologi ini masihlah belum berada di tangannya. Jika berada di tangannya, terserah kepada Tuan Lucifer untuklah berbuat apapun guys. Sayangnya, sang utusan terlalu berlebihan. Dia menyinggung nama Profesor Sukoishi yang ternyata adalah junior dari Tuan Lucifer. Serta mengatakan meskipun dia adalah juniornya, Profesor Sukoishi benar-benar begitu sangatlah luar biasa. Ya, seakan-akan dia mengatakan juniornya lebih hebat daripada seniornya. Pernyataan inilah membuat Tuan Lucifer sungguh begitu murka. Dia langsung memperlihatkan robot yang baru saja dia selesaikan, yaitu robot tengkorak laba-laba. Ya, sebut saja seperti itu. Dan robot tengkorak ini langsunglah menyerang utusan tersebut sampai meninggal dunia. Sembari memberikan peringatan, jika dia inginlah merasakan teknik biologisnya, maka rasakanlah saja. Ya, tetapi kan udah meninggoy. Oke lah, kita akhiri untuk video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Untuk preview di part berikutnya, ya sudah pasti ujian kedua dari pasukan pemburu burung hantu akanlah dimulai. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.